Selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia atau reaksi kesetimbangan. Sebelum membahas lebih lanjut, di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya reaksi kimia. Makanan yang kita makan juga mengandung kimia. Contohnya, seperti telur. Telur, ketika sudah dimasak, maka akan menjadi telur yang dapat dimakan. Kemudian, saat es dibiarkan di udara terbuka, maka es tersebut akan mencair. Lalu, ketika es tersebut diletakkan kembali di dalam kulkas, maka es akan kembali menjadi beku. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa telur merupakan salah satu contoh reaksi irreversible, yaitu reaksi satu arah yang tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Sedangkan es batu merupakan salah satu contoh reaksi reversible, yaitu reaksi dua arah yang mana produk bisa kembali menjadi reaktan. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan reaksi reversible. Dengan contoh, NH4Cl menghasilkan NH3 plus HCl. Dapat dilihat, reaksi ini memiliki laju reaksi yang sama antara reaktan dan produknya. Hal ini menunjukkan konsentrasi dari reaktan dan produk tidak berubah, sehingga dapat disebut dengan kesetimbangan. Pada kesetimbangan kimia, reaksinya berlangsung terus-menerus, di mana apabila sudah mencapai keadaan setimbang, maka saling membatalkan satu sama lain, dengan kata lain reaksi akan berhenti. Konsentrasi dari reaktan dan produknya adalah konstan, di mana reaktan dan produk dalam keadaan setimbang. Dari proses kesetimbangan kimia ini tidak berlangsung secara bersamaan, tetapi terjadi secara bergantian dengan waktu yang relatif singkat sehingga mencapai keadaan yang setimbang. Berdasarkan jenisnya, kesetimbangan terbagi menjadi dua, antara lain kesetimbangan homogen yang mana wujud zat reaktan dan produknya sama. Salah satu contohnya, N2 berfasa gas ditambah 3H2 berfasa gas menghasilkan 2NH3 yang berfasa gas. Kesetimbangan heterogen yang mana wujud zat reaktan dan produk berbeda. Salah satu contohnya, CO2 yang berfasa gas ditambah Ca berfasa solid menghasilkan CaCO3 yang berfasa solid. Pembahasan selanjutnya, tetapan kesetimbangan. Dalam kesetimbangan, ada suatu hukum kesetimbangan yang berbunyi, dalam keadaan setimbang, suhu tertentu hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaksi yang ada di dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga tetap. Hasil bagi dari hukum tersebut dinamakan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dilambangkan dengan Kc, dengan rumus Kc sama dengan hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari reaksinya. Hal-hal yang perlu diingat dalam rumus Kc yaitu, apabila tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial dilambangkan dengan Kp, nah, Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi, setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Menurut persamaan reaksi kesetimbangan dengan rumus, Kp sama dengan hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas bereaksi setelah dipangkatkan koefisiennya. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan. Pada kesetimbangan homogen, yang mana reaksi seluruhnya berfasa gas, maka Kc-nya yaitu seluruh konsentrasi zat dimasukkan ke dalam rumus Kc. Begitu juga dengan Kp-nya. Pada kesetimbangan heterogen, di mana reaksinya terdapat fasa gas dan solid, maka tetapan kesetimbangan
Kc-nya yaitu konsentrasi zat yang berfasa gas dan larutan yang dimasukkan ke dalam rumus Kc, sedangkan tetapan berdasarkan tekanan parsial Kc-nya hanya memasukkan yang berfasa gas. Namun perlu diingat bahwa untuk menentukan tekanan parsial suatu zat tersebut yaitu dengan rumus P gas sama dengan jumlah mol gas dibagi mol total gas dikali tekanan total. Selain itu, tekanan parsial totalnya juga dapat dihitung dengan rumus tekanan total sama dengan jumlah tekanan parsial seluruh zat yang berfasa gas. Di dalam tetapan kesetimbangan juga terdapat hubungan antara Kc dan Kp yang dapat dituliskan dengan rumus Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. Delta N merupakan jumlah koefisien hasil reaksi dikurang jumlah koefisien reaksi, sedangkan R merupakan tetapan gas ideal dan T merupakan suhu. Di dalam kesetimbangan kimia juga terdapat derajat disosiasi yang dapat dihitung dengan alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula, atau alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula dikali 100%. Apabila derajat disosiasi sama dengan 0, maka disosiasi tidak terjadi, sebab zat awal belum terurai. Apabila derajat disosiasi sama dengan 1, maka disosiasinya sempurna. Seluruh zat terurai. Jika derajat disosiasi di antara lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka disosiasinya sebagian. Nah, selanjutnya, untuk menguji pemahaman tentang tetapan kesetimbangan ini, perhatikan soal berikut. Solusi menjawabnya antara lain dapat dilihat sebagai berikut.